Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hoirunah, kelas 12 PS2, nomor absen 34. Di sini saya akan menganalisis sedikit tentang kebijakan Gunting Syafruddin. Yang sebelah kiri yaitu sebagai alat pembayaran dan sebelah kanan sebagai obligasi atau pinjaman nasional. Langsung saja ke soal pertama, yaitu siapakah yang membuat kebijakan tersebut dan masa kabinet apa. Gunting Syafruddin adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syarifuddin Prawiranegara, yaitu Menteri Keuangan dalam kabinet HA2 yang berlaku pada jam 8 malam tanggal 10 Maret 1950 atau Gunting Syafruddin adalah kebijakan pemotongan nilai uang atau sanering diambil oleh Menteri Keuangan, yaitu Syarifuddin Prawiranegara. Pada tanggal 20 Maret 1950, semua uang yang bernilai 2,50 rupiah ke atas dipotong nilainya hingga setengahnya, bertujuan untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar. Soal yang kedua yaitu apa tujuan dikeluarkannya kebijakan tersebut. Yang pertama, bertujuan untuk menyeimbangkan jumlah uang dan barang yang beredar sehingga tidak menyebabkan inflasi. Yang kedua, membatasi peredaran uang. Yang ketiga, mengurangi atau meniadakan uang buatan Belanda. Yang keempat yaitu mengatasi krisis ekonomi. Yang ketiga yaitu kapan pelaksanaan kebijakan tersebut dan bagaimana aturan pelaksanaannya. Kebijakan tersebut berlangsung pada tanggal 10 Maret 1950 tepat jam 8 malam. Menurut kebijakan tersebut, uang merah atau uang Nika dan uang Dejavaske Bank dari pecahan 5 rupiah digunting menjadi 2. Gunting Syafruddin ini bertujuan untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar. Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara menurut keputusan Menteri Keuangan RIS nomor 1 tanggal 19 melakukan tindakan pemotongan uang. Tindakan Syafruddin tersebut dilakukan dengan mengubah uang yang bernilai 2,50 atas menjadi separuhnya. Tindakan pemerintah ini dikenal dengan sebutan Gunting Syafruddin. Dasar kebijakan ini adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar nilainya seimbang dengan jumlah barang yang tersedia. Soal yang keempat yaitu dampak dari pelaksanaan kebijakan tersebut, yaitu Gunting Syafruddin menimbulkan dampak psikologis bagi pelaku ekonomi. Perusahaan-perusahaan besar dengan modal kuat menimbun barang-barang kebutuhan masyarakat ini membebani rakyat dan merugikan pedagang kecil. Guntingan kiri berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula sampai tanggal 9 Agustus pukul 6 malam, mulai 22 Maret sampai 16 April. Bagian kiri harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank dan tempat-tempat yang dituju. Lebih dari tanggal itu, uang tersebut tidak sah digunakan atau tidak berlaku lagi. Guntingan kanan dinyatakan tidak berlaku, tetapi bisa ditukar dengan obligasi negara sebesar setengah dari nilai semula dan akan dibayar dengan 40 tahun, kemudian dengan bunga 3% setahun. Gunting Syafruddin itu juga berlaku disimpan di bank. Pecahan 2,50 ke bawah tidak mengalami pengguntingan. Demikian pula dengan ORI, Oyang Republik Indonesia. Soal yang terakhir yaitu berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut.
Kebijakan tersebut berhasil, Gunti Syafruddin berhasil mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan berkurangnya jumlah uang, inflasi turun. Namun, secara jangka menengah, kebijakan ini tak cukup untuk mengatasi kekacauan ekonomi. Bisa dibilang berhasil untuk mengatasi peredaran uang yang melebihi target, antara kas negara semakin menipis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.